Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita bagus tapi juga agak mengerikan ketika akhir zaman semakin dekat. Sebenarnya sudah diceritakan oleh Rasul bahwa akhir zaman atau mendekati kiamat itu sama seperti kedekatannya dua jari. Jadi sangat dekat sekali. Nah, yang harus kita pikirkan itu adalah bagaimana mensikapi untuk akhir zaman nanti. Apakah akhir zaman itu ada di umur kita antara 10 tahun atau 20 tahun? Kita harus berpikir karena saat ini di negara Arab sudah hijau, ya, hujan hampir setiap saat. Sekarang ini beberapa tahun belakangan ini hujan terus. Kemudian musibah di mana-mana itu sudah terjadi. Ya. Nah, sebenarnya pada saat kita itu sudah memahami di situ, kenapa di negara Arab itu sudah hijau. Nah, ini sebenarnya adalah rahmat dari Allah Ta'ala agar teman-teman di negara Arab tersebut bisa mulai bercocok tanam sendiri. Karena nanti pada saat akhir zaman itu mobil sudah nggak bisa jalan, jadi harus makan dari makanan ladang sendiri. Ini harus difikirkan. Nah, kalau kita, bagaimana kita salah satunya di negeri yang hijau ini, negeri yang bagus, kita juga harus mikir. Akhir zaman yang kita pikirkan iman kita, iya boleh sih, nggak apa-apa, tapi iman yang bagaimana? Yuk kita mulai checklist istilahnya, bagaimana kita itu beriman kepada Allah Ta'ala. Apakah iman kita termasuk yang kuat, atau sebenarnya iman kita itu hanya catatan di mulut kita bahwa saya seorang muslim, saya sudah sholat. Apakah sholat kita itu betul-betul karena Allah, atau sholat kita itu hanya biar suami kita itu tidak kabur dengan wanita lain, atau sholat kita itu biar kita itu kaya, atau bacaan Quran kita itu bukan untuk Allah tetapi hanya untuk biar rezeki itu banyak, atau lain-lain banyak sekali. Itulah yang harus kita ketahui. Ataukah kita itu hanya menuhankan Allah, atau kita menuhankan uang, kita menuhankan pekerjaan kita. Itu harus kita pikirkan. Itu iman kepada Allah Ta'ala. Kekuatan tauhid itu kelihatan. Apakah kita sudah mengamalkan satu ayat yang sering kita dengarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam ayat ini sudah dijelaskan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Apakah sampai kita itu merencanakan dari mulai sholat itu hanya untuk Allah, jangan untuk dunia. Ibadah kita itu betul-betul karena Allah, jangan dunia. Sampai kehidupan kita susun dari mulai kita menikah, punya istri itu harus lillahi ta'ala, harus sayang dengan istri kita. Si istri harus menghormati suaminya. Jangan si istri karena lebih galak suaminya dikalahkan, mengatur keluarganya, merasa suaminya itu kalau nggak ada dia suaminya nggak berhasil. Sama, si istri sudah menuhankan dirinya sendiri. Kalau istri sudah menuhankan dirinya sendiri, suaminya kicep, suaminya takut dan diem, suami ini juga akan nanti tergelincir. Nanti di akhirat insya Allah atas izin Allah pasti masuk neraka, karena tidak bisa menjaga istrinya itu menjadi istri yang solehah. Nah, apakah kita siap sudah seperti itu? Kalau memang itu memang harus kita siapkan mulai sedini mungkin. Acara Sinaman Kalbu mengembalikan tauhid. Yang dulunya kita itu biasanya sholat duha, kemudian biar rezeki banyak. Nggak usah, sholatlah duha lillahi ta'ala. Kalau doa Ustadz, boleh, silakan berdoa mohon diberi rezeki, doa, boleh. Persoalan rezeki nanti Allah yang ngatur. Kalau kita belum mendapatkan rezeki yang menurut kita sudah sesuai, tapi kita cukup aja, terima itu semuanya, bahwa itu semuanya dari Allah. Kalau Allah belum memberikan, kita masih kekurangan, terima dengan rasa syukur bahwa kita masih diberi segitu oleh Allah Ta'ala. Jangan gerutu, karena kita gerutu, semua yang terjadi di muka bumi atas izin Allah Ta'ala, kalau itu sesuatu yang tidak enak, menurut kita tidak enak, tetapi kita gerutu terus menerus, berarti kita gerutuin Allah, kita menggerutuin takdir Allah,
kita tidak iman kepada takdir. Apakah itu sudah siap masuk surga? Itu bukan. Disitulah kita harus paham bahwasanya apa yang kita lakukan benar-benar harus lillahi ta'ala. Baca Quran lillahi ta'ala, sholat lillahi ta'ala, punya istri lillahi ta'ala, dibimbing istrinya ke jalan Allah, punya anak juga lillahi ta'ala. Kalau ada anak nakal dinasihati dengan baik, ya. Kalau punya suami lillahi ta'ala, kalau suaminya baik didoain mudah-mudahan senantiasa menjadi soleh. Kalau suaminya nakal dinasehatin, jangan seperti itu Pak. Tetap kepada Allah Ta'ala memohon tiap malam, buka tangan memohon. Jangan biar suaminya nggak pergi dengan wanita lain, ke dukun, ke orang pintar, atau ke orang seperti berpeci seperti ini, dia minta sesuatu. Jangan, kita punya Allah. Itulah hidup dan mati hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ayo kita susun mulai saat ini. Makanya bagaimanapun kita harus menyadari yang namanya sujud kepada Allah Ta'ala memang itu sulit. Tidak bisa untuk main-main. Apakah kita siap dengan akhir zaman? Wallahu alam, kita tidak tahu. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita itu berpikir ulang lagi. Ayo kita charge. Mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti ini kita kembali ke jalan Allah. Amin. Mudah-mudahan beberapa tahun kemudian kalau memang akhir zaman itu datang, siap tidak siap kita harus siapkan. Siap tidak siap kita harus siapkan. Daripada nanti yang di Jakarta akhir zaman listrik semua mati, nggak punya sawah, nggak punya kebun, mau makan apa? Mau makan apa kalau punya anak kecil? Mau makan apa? Chaos akan dimulai dari titik itu. Saya tidak bisa mendoakan karena itu akan pasti terjadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran yang lebih nyata bahwa jangan main-main dengan akhir zaman. Kita persiapkan iman, kita persiapkan hidup. Wallahu a'lam.